Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan jenengan sedaya siang ini. Kabarnya gimana semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatan ini saya minta maaf mungkin mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Kali ini nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu itu sharing terkait materi budaya positif, dan tentunya ini insya Allah nanti akan bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa terapkan dengan anak didik. Langsung saja Pak Bu, tentunya budaya positif ini itu tidak asing dengan untuk Bapak Ibu semuanya, tapi Bapak Ibu mungkin belum mendalami secara detail atau bagaimana budaya positif itu tersebut bisa terlaksana, tentunya di sekolah atau di lingkungan dan juga dengan anak didik kita. Itu sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan terkait budaya positif, Pak. Di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan terkait tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dari sini kita sebagai guru sangat memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menciptakan budaya positif tersebut. Karena kita harus mengajak anak didik kita untuk belajar, mendukung anak didik kita untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik agar timbul menjadi karakter-karakter yang baik, dan tentunya pada akhirnya akan tercipta budaya positif. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu menjawab dalam diri atau hati jenengan terkait pertanyaan tersebut. Bagaimana? Mari kita amati lingkungan sekolah kita, Pak. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Tentunya jenengan sudah pernah melakukan semua ini. Dan tentunya dalam melaksanakan ini ada beberapa problem atau masalah. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu problem masalah tersebut untuk bagaimana solusinya dari materi budaya positif. Untuk selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami paradigma dalam belajar. Paradigma dalam belajar tentunya di sini tidak hanya kita sebagai guru, melibatkan juga tujuan dari pembelajaran yaitu untuk anak didik kita atau murid. Dan yang penting di sini bagaimana kita mengajak belajar murid kita itu kalau bisa tidak berpusat dari guru, tidak dengan ceramah, tidak dengan guru saja yang menjelaskan, tapi keaktifan dari siswa. Jadi berpusat pada murid atau student center. Kemudian kita mulai dari diri sendiri, menciptakan lingkungan yang positif. Kita ingin tentunya murid-murid kita disiplin, mandiri, bertanggung jawab, bahagia. Tapi apakah kita sebagai guru sudah melakukan tersebut? Apakah kita sebagai guru sudah disiplin? Apakah kita sebagai guru sudah mandiri, bertanggung jawab dan bahagia? Dan tentunya itu bisa Bapak Ibu guru jawab sendiri. Mungkin ada hal yang belum, itu juga bisa Bapak Ibu lakukan untuk selanjutnya. Dan tentunya ini menjadi refleksi, kita tidak bisa mendisiplinkan, memerintah siswa untuk mandiri, bertanggung jawab, bahagia, tetapi kita sendiri sebagai guru belum melakukan hal tersebut. Kemudian tadi terkait paradigma belajar, untuk selanjutnya kita pelajari pada materi ini ada 9 ini terkait perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol,
disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan sampai poin yang ke-9 yaitu terkait aksi nyata dari yang sudah saya praktekkan. Di sini Bapak Ibu saya ingin mengajak melakukan aktivitas yaitu kepalan tangan Pak Bu. Jadi Bapak Ibu ada A dan B, jadi 2 orang yaitu Anda dan juga teman Anda. Cobalah secari kertas Pak Bu, kecil, tuliskan di situ suatu yang sangat beragam Pak Bu. Jenengan bisa membayangkan kalau tidak ada kertas, yang intinya jenengan genggam sesuatu yang penting itu. Jenengan genggam di situ, kemudian genggam kuat Pak Bu, karena sesuatu itu hal yang sangat penting sekali. Kemudian teman Anda di samping Anda atau teman yang lain berusaha untuk membuka itu Pak. Padahal itu sesuatu hal yang sangat penting, dengan cara membujuk, merayu, atau menyuap, atau ingin berusaha membuka kepalan tangan. Kira-kira bisa apa tidak Pak? Kira-kira? Tidak, Pak. Yang bisa mengontrol membukakan atau tidaknya kira-kira siapa? Diri sendiri. Diri tentunya Pak. Jadi di sini yang menjadi yang harus digarisbawahi, kita tentunya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga rahasia kita. Itu sama saja dari anak didik kita Pak Bu. Kita berusaha untuk membujuk, mengancam, merayu, tetapi kalau tidak ada timbul kesadaran diri dalam diri anak didik tersebut, kita belum bisa merubahnya Pak. Mungkin hari ini anak tersebut melakukan suatu hal yang baik, bisa jadi diulang lagi untuk hari selanjutnya. Jadi di sini yang menjadi pengontrol itu ya siswa tersebut sendiri atau diri kita sendiri Pak. Kemudian di sini yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri tentunya. Kita mencoba untuk memahami teori ini Pak Bu, stimulus respon ataukah teori kontrol. Di sini kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpanjangan sama dengan kita. Kita berusaha untuk memaksakan apa yang kita pahami. Kita berusaha untuk mengontrol orang lain Pak. Tetapi kalau teori kontrol itu berusaha untuk mengajak orang lain untuk menyadari dirinya, untuk memahami pandangan orang lain dan menghargai orang lain sampai dirinya sendiri itu tadi sadar dengan apa yang dilakukan. Kemudian ini Pak Bu, apakah makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya yang mungkin sering diketahui dari kita adalah intinya sesuatu hal yang memaksa. Ya apa tidak Pak kira-kira? Ya. Jadi kita harus menuruti, kita harus sesuai. Itu seperti hal disiplin. Tapi di sini sebenarnya disiplin itu adalah artinya kalau di bahasa Latin kan itu adalah belajar Pak. Tentunya belajar itu tidak selalu benar, mesti sesuatu hal yang bisa jadi salah dan itu perlu proses tentunya. Di situ proses Pak. Belajar di situ. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini tadi sudah saya sampaikan yaitu lebih sering untuk mendapatkan kepatuhan. Kita harus menurut. Kita sesuatu yang tidak nyaman disiplin itu. Dan di sini sebenarnya kita harus merubah Pak Bu. Disiplin itu ya timbul dari diri orang tersebut untuk menghargai dirinya dan lingkungannya. Disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi Pak pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi timbul motivasi dorongan pada murid tersebut sendiri, tidak karena pengaruh atau paksaan orang lain. Dan tentunya ini nanti akan menimbulkan murid tersebut
bisa menghargai dirinya, bisa menghargai lingkungannya dan menjadi orang yang lebih percaya diri. Untuk goalnya ya Pak Bu ya, goal di sini bukan sepak bola tapi sebuah tujuan. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan karena hukuman ataupun paksaan. Jadi karena timbul kesadaran diri dari siswa tersebut. Dan teori motivasi atau dorongan seseorang melakukan suatu tindakan itu ini Pak. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Dari ketiga ini kebanyakan dari kita itu mungkin masih untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman untuk mendapatkan imbalan. Tapi yang lebih penting di sini Pak Bu, kita ingin berusaha anak kita itu kita ajak untuk berusaha untuk menghargai dirinya sendiri, berusaha untuk menyadarinya, bukan karena sesuatu hal. Jadi ketiga ini motivasi yang timbul. Kalau yang nomor satu itu motivasi eksternal, masih eksternal, karena pengaruh orang lain, karena pengaruh lingkungan. Tapi kalau yang nomor 3 Pak Bu itu sudah motivasi internal, karena sudah timbul kesadaran diri dari siswa tersebut. Dan intinya di budaya positif itu adalah ini, kita berusaha mengajak anak itu timbul motivasi internalnya dalam dirinya, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran siswa tersebut. Ki Hajar Dewantara menyampaikan ini Pak, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini memerintah diri sendiri intinya bisa mengelola dirinya, bisa mengajak dirinya untuk sesuatu hal yang baik tentunya, tidak menuruti egonya atau hal-hal yang mungkin tidak pas. Ini ada pertanyaan Pak Bu, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menanamkan sikap disiplin kepada siswa? Sudah pernah pengalaman Pak Andri mungkin sudah. Apa biasanya Pak yang jenengan tanamkan untuk disiplin siswa? Bisa dijawab langsung ya, Bapak. Saya beri push up. Hukuman ya Pak? Hukuman Pak. Kenapa Pak kok seperti itu Pak? Ya, agar siswa-siswa itu tidak akan mengulangi tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Ya itu bisa Pak Andri. Ya. Dan tentunya Pak Andri punya niat sendiri. Mungkin dari hukuman tersebut siswa tidak akan mengulangi lagi. Dia sehat juga Pak, push up. Oh seperti itu. Sekalian olahraga ya, betul. Ya nggak apa-apa itu Pak. Ini memang yang menjadi pilihan kita sebagai pendidik untuk menanamkan kedisiplinan bisa juga dengan memberikan hukuman ataupun yang lain. Tapi yang kita lihat itu efeknya Pak Andri. Kedepannya itu apa kalau memberikan hukuman? Di sini ada beberapa pilihan ya kita untuk menanamkan disiplin. Ada dengan hukuman, ada dengan konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu sebenarnya akan membuat siswa itu identitasnya gagal. Identitas gagal ini dia itu tidak timbul karena kesadaran dirinya, tapi karena faktor eksternal itu. Ya bisa jadi kalau orang tersebut bisa istilahnya mengevaluasi dirinya itu memang tidak benar, itu ya selesai, tidak mengulang lagi. Tapi jika ada beberapa orang atau siswa di situ istilahnya gablek istilahnya, gablek itu bisa diulangi lagi Pak Andri kalau jenengan tidak ada seperti itu. Dan ini kita berusaha tidak hukuman, tapi kalau bisa ini mengajak siswa itu untuk membuat konsekuensi atau istilah lainnya juga bisa juga mengajak untuk restitusi. Ini istilah baru mungkin dari Universitas. Dari ketiga ini restitusi ya yang mungkin yang baru. Konsekuensi tentunya di situ ada kesepakatan jenengan bersama murid dengan mungkin kalau melanggar itu konsekuensinya apa, dihukum ataupun sebagainya.
Kalau tidak melanggar mendapatkan imbalan. Di situ ada kesepakatan. Kalau restitusi di sini itu siswa kita ajak memberikan pilihan dan nasihat-nasihat. Siswa sendiri yang memilih, Pak. Jadi tidak ada paksaan di situ. Siswa mungkin nanti memilih hal yang tidak pas, tapi pada prakteknya setidaknya siswa akan belajar sendiri. Tentunya kalau restitusi itu perlu bimbingan yang lebih lagi, Pak. Jadi kita juga harus memantau di sini. Karena mungkin kalau melakukan kesalahan, pilihan yang salah, kemudian kita tidak melakukan pantauan, bisa jadi ya terjerumus. Tentunya kalau kita memberikan pilihan, ya jangan sampai pilihannya yang salah. Setidaknya opsi-opsi pilihan yang kita berikan ke siswa untuk memilih itu ya semuanya positif semua, tidak ada yang negatif tentunya. Setidaknya bisa mengarahkan siswa tersebut untuk yang positif, agar masalah dari siswa tersebut terpecahkan nanti. Kemudian ini Pak Bu, untuk hukuman itu akan menimbulkan sesuatu yang negatif, tapi konsekuensi itu netral, restitusi itu positif, karena kembali lagi yaitu karena sadar untuk memilih pilihan dari siswa tersebut sendiri. Kemudian ini restitusi itu intinya ini Pak, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini Bapak Ibu itu menciptakan kondisi agar siswa itu memperbaiki kesalahannya, Pak. Misalkan melakukan suatu kesalahan dan mereka bisa nanti percaya diri kembali ke teman-temannya. Kadang kita sebagai guru itu malah membuat siswa itu takut dengan kita memberikan bimbingan itu, atau malah tidak ada solusi atau bingung. Kalau bisa jangan sampai seperti itu, Pak. Kita harus bisa membuat siswa itu lebih percaya diri. Setelah kita berikan bimbingan, lebih kuat lagi bisa mengintrospeksi diri untuk memperbaikinya. Kalau istilahnya belum kuat untuk kembali ke kelompoknya, tentunya itu menjadi PR Bapak Ibu. Jangan jenengan lepaskan, misalkan jenengan ada bimbingan ke siswa, kemudian itu belum mencapai solusi. Seharusnya Bapak Ibu terus mendampingi siswa tersebut sampai siswa tersebut memperoleh kesimpulan atau penyelesaian dari masalahnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menguatkan kepercayaan diri siswa tersebut untuk kembali ke lingkungan, agar tidak memberikan masalah selanjutnya. Karena kalau tidak diselesaikan itu akan menimbulkan masalah yang lainnya. Ini beberapa ciri restitusi, dan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi melakukan sesuatu itu tidak untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Menebus kesalahan kan lebih ke konsekuensi atau harus hukuman ya. Kemudian nih Pak Bu, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, tentunya karena kita di lembaga pendidikan itu bisa menjadi seorang penghukum kita, bisa juga sebagai pembuat orang bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Yang jenengan pilih mana kira-kira Pak? Pantau. Pemantau. Saya pantau. Ada yang lain kira-kira? Pantau. Sebagai teman ataupun yang lain? Biasanya drama. Ataukah manajer? Berapa manajer? Manajer. Oh, buin manajer. Nah, tentunya kita kalau bisa sebagai manajer Pak Bu. Di sini manajer itu kita berusaha untuk mengajak siswa itu berpikir, memberikan opsi-opsi pilihan, dan siswa tersebut memilih sendiri. Kalau memantau teman itu ya istilahnya curhatan, diajak curhat atau memantau saja. Kalau penghukum, pembuat orang bersalah itu tentunya di situ menjadi sosok yang ditakutkan, bisa jadi seperti itu. Kalau manajer itu merasa nyaman istilahnya. Ya kalau di sini mungkin guru BK ya Pak, untuk yang seorang konselor. Tapi jenengan bisa mempraktekkan khususnya yang bagian kesiswaan atau yang sering berhubungan dengan siswa, ini bisa dipraktekkan sebagai manajer. Ini beberapa pernyataan Pak.
Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini kita berusaha membuat orang lain merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siswa kita sampaikan seperti itu, langsung mereka merasa bersalah. Kecewa sekali. Seperti itu. Jadi kita posisikan itu yang mana yang kita kecewa? Ataukah sebagai penghukum ini kamu tidak pernah benar melakukannya? Ini kita menjudge siswa itu. Kemudian apakah kita sebagai teman, ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini pertanyaannya ke siswa kita. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita mengajak kalau sebagai manajer, mengajak berpikir, mencoba menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Tentunya harapan kita semua jenengan sedang ingin menjadi apa? Kalau bisa manajer untuk siswa kita. Kemudian dalam prakteknya Pak Bu, pada bimbingan jenengan bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu biasanya digunakan untuk seorang konselor untuk melakukan konseling kepada anak bimbingannya atau pasien. Mungkin ada teori yang lain, salah satunya ini Pak. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu Pak. Jadi anak tersebut diajak kembali kepercayaan dirinya, tidak merasa bersalah yang terlalu berlarut-larut, tapi mengembalikan kestabilan identitas. Di sini dengan jenengan bisa menyampaikan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Di situ tentunya siswa akan merasa lebih naik lagi. Oh iya, orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Saya apakah sama seperti orang lain tetap berdiam? Tentunya tidak kan. Harus bagaimana caranya memperbaiki masalah tersebut. Kemudian untuk selanjutnya Pak Bu, yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita mencoba sebagai seorang detektif gitu Pak Bu, harus memvalidkan atau misalkan jenengan di kepolisian ya itu. Kalau kepolisian mungkin malah sampai dipaksa ya. Tapi itu kalau kita tentunya tidak pas. Tapi yang kita garis bawahi di sini adalah kita mencoba mengorek-ngorek Pak, detektif apa yang mana tindakan yang salah tersebut. Tentunya di sini kita dengan bahasa yang pas dengan siswa itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan tadi seorang siswa dia berangkat sekolah terlambat. Kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kita coba tanya sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin bisa jadi di rumah membantu orang tuanya yang sakit ataupun sebagainya. Jadi kita berusaha menanyakan apa alasannya. Kemudian kita tanya kembali lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan kesalahan tadi terlambat, mungkin bisa jadi solusinya apa? Itu jenengan bisa menyampaikan ke siswa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini adalah kita mengajak siswa apakah sesuai hal tersebut, kesalahan tersebut. Apakah sesuai dengan aturan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Misalkan dia terlambat, tentunya tidak sesuai dengan aturan ataupun permasalahan yang lain. Dari situ siswa akan lebih yakin bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Dari situ nanti kita akan mengajak siswa untuk memperbaiki yang salah. Itu segitiga restitusi bisa dipraktekkan Pak Bu ya. Itu nanti dulu. Kemudian ini Pak Bu, tadi terkait keyakinan, menanyakan keyakinan itu keyakinan yang sering kita dengarkan adalah peraturan Pak. Nah ini di disiplin positif, budaya positif itu kalau bisa timbul kesadaran diri itu tidak dengan peraturan Pak, tetapi karena keyakinan yang dia sadari. Dan tentunya ini sulit Pak Bu. Karena kita terlalu sering dengan peraturan tata tertib. Untuk menimbulkan keyakinan, kesepakatan bersama itu memang butuh waktu.
Tapi ini bisa jenengan coba praktekkan Pak di kelas. Ini utamanya wali kelas bisa mempraktekkan dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas bersama. Misalkan kalau peraturan mungkin sesuatu hal yang tidak enak ya Pak Bu. Misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh apa, dilarang apa. Itu kan sesuatu hal yang membuat siswa mungkin apa ya, konotasinya terpaksa, tidak timbul kesadaran diri. Dan ini kalau keyakinan itu yang sudah dia pahami kemudian dipegang kuat bersama-sama. Kira-kira kalau misalkan tidak terlambat, kemudian datang tepat waktu ataupun mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru ataupun mengerjakan tugas, ini mungkin agak sesuatu yang memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih sesuatu yang sederhana. Kita belajar tanggung jawab, kita sopan santun, lebih simpel katanya Pak Bu. Jadi menguatkan suatu keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang simpel. Bertanggung jawab, misalnya itu bertanggung jawab itu luas sekali. Kemudian ini Pak Bu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini mungkin ini sudah jadi aturan ya Pak, tapi pada prakteknya kita sering melanggarnya. Ini malah sesuatu hal yang bukan motivasi intrinsik, malah ekstrinsik. Nah, bagaimana kita menciptakan motivasi intrinsik dari siswa tersebut dengan membuat kesepakatan kelas, mungkin mencoba untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan bahasa-bahasa yang simpel Pak, itu bisa dengan praktekkan. Contohnya ini, peraturan itu ini, selalu kembalikan buku tempatnya. Dan ini bisa diwakili dengan kata yang sederhana, yaitu apa? Butuh tanggung jawab. Wani juko, wani ngambil, wani minjem, berarti harus kembalikan, itu kan? Berarti itu mengajarkan seseorang untuk tanggung jawab. Nah, itu kita pahamkan ke siswa itu. Tidak hanya tulisan-tulisan aturan. Dilarang mengganggu orang lain, berarti ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan sebagainya, contohnya seperti itu. Kemudian ini kesepakatan kelas ya Pak Bu. Jangan bisa mempraktekkan. Saya juga pernah dengan siswa. Sini jangan membuat kesepakatan kelas dengan bahasa-bahasa yang simpel. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, berarti kalau tidak, misalkan ada yang menyampaikan sesuatu yang tidak pas atau mengolok-olok ataupun istilahnya tidak memperhatikan, berarti kan tidak menyayangi. Jadi si bahasanya lebih simpel Pak di sini. Kami murid yang semangat belajar, misalkan tidak memperhatikan, itu berarti salah satu yang tidak pas. Jadi secara tidak langsung di bawah sadar murid itu akan terpengaruh ke keyakinan kelas ini. Jadi ini lebih tidak memaksakan secara langsung, tapi lebih mencoba memasuki dalam diri siswa itu dengan kesadaran diri. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bahasanya tidak dilarang seperti itu, tidak. Ini dirubah seperti ini. Ini bisa dipraktekkan ya Pak. Siap. Nah, ini beberapa praktek dari aksi nyata terkait keyakinan kelas Pak. Kemarin itu saya melakukannya secara tidak hanya kelas Pak, beberapa kelas itu. Ini yang ini Pak, di beberapa kelas itu. Di situ saya mencoba membuat kesepakatan bersama-sama dengan siswa untuk keyakinan kelas.
Kemudian ini Pak, pada intinya yang kita pelajari secara keseluruhan kalau dibadankan ya ini secara keseluruhan. Intinya yang kita pelajari adalah terkait disiplin positif atau budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa mungkin jenengan bisa menyampaikan apa ya, pertanyaan bisa atau istilahnya yang lain apa pendapat usulan, monggo bisa disampaikan. Sakit dimulai, monggo. Dari jenengan itu yang mungkin bisa saya sampaikan sekarang, silakan bisa bertanya. Ini sih Pak Andi ya. Ya, silakan bertanya. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Terkait segitiga restitusi tadi jenengan nyampaikan itu ada 3 kan Pak? Iya. 3 itu tadi jenengan sampaikan bisa berurutan, bisa tidak berurutan, tidak ada Iya. masalah. Tapi pertanyaan saya ini, bagaimana sih caranya kita untuk membuat anak dapat menstabilkan emosinya? Terkadang ketika ada masalah problem itu kan kita langsung ya otomatis sesuai karakter kita masing-masing. Ada yang marah ya langsung udah jangan gini, padahal itu kan nggak boleh. Tapi harus distabilkan dulu, oh ini nggak apa-apa, kesalahannya gitu. Caranya seperti apa sih menurut Pak Andi dari segitiga restitusi? Terima kasih Bu Rahma, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, yaitu praktek segitiga restitusi. Ini tentunya nanti jenengan bisa mempraktekkan kepada siswa-siswa yang mengalami permasalahan. Yang ditanyakan Bu Rahma di sini, bagaimana cara kita seorang guru menstabilkan identitas siswa tersebut. Tentunya terkadang kita sebagai guru ya terbawa emosi, itu bisa jadi ya, atau tidak berpikiran secara dewasa. Terkadang langsung kita judge, kamu tidak boleh apa, tidak boleh terlambat, tidak boleh melakukan hal ini ataupun sebagainya. Tapi itu hal yang tidak pas Pak, tentunya. Yang ini mungkin sedikit nanti bisa ditambahkan, misalkan ada pendapat yang lain Bu Rahma. Tentunya sebelum kita melakukan istilahnya bimbingan kepada siswa tersebut, kita sendiri sebagai guru atau yang ingin merubah, atau kalau merubah sebenarnya tidak bisa, istilahnya ya kita mencoba memberikan pilihan sharing, atau di sini tadi kita sebagai manajer Pak, itu ya harus siap tentunya tidak boleh dengan emosi. Jadi dengan kondisi kita yang stabil dulu Pak. Kalau kondisi kita sudah stabil dan siap untuk memberikan bimbingan, baru kita melakukan bimbingan. Karena kalau diri kita sendiri masih belum stabil, dengan keegoan kita ingin berusaha untuk merubah anak tersebut harus menyalahkan, itu ya tidak bisa. Setidaknya kita ya sebagai pribadi yang ingin mengajak orang tersebut benar, itu ya istilahnya apa ya, menginsafi diri kita sendiri. Kita tidak juga luput dari kesalahan, jadi harus sadar diri juga. Baru kita mengajak siswa tersebut untuk melakukan bimbingan dengan mencoba menstabilkan tersebut. Caranya dengan menyampaikan kalau di teori tadi yang kamu lakukan itu mungkin bisa dilakukan orang lain, wajar, istilahnya seperti itu Pak. Tapi yang jadi masalah di sini kan apakah ini kamu lakukan terus seperti itu? Tentunya tidak, ya kan? Di sini kita mengajak siswa tersebut merasa nyaman Pak Bu dengan apa yang kita sampaikan. Sudahlah kamu melakukan seperti ini, istilahnya apa ya Pak Bu? Kita berusaha untuk membangun kepercayaan diri siswa tersebut. Tidak langsung menyalahkan, kamu tidak boleh ini seperti itu. Jadi itu tadi kita berusaha membuat nyaman Bu Rahma, membuat nyaman kepada siswa tersebut
Karena kalau siswa tersebut merasa nyaman kepada diri kita, bisa jadi malah kita membela kepada siswa tersebut. Tapi dibalik membela kepada siswa tersebut, di akhir itu nanti kita akan membenarkan yang tidak salah tersebut. Jadi istilahnya ngedum sih, ngedum dulu siswa tersebut, baru nanti bisa kita langkah restitusi yang selanjutnya, yaitu memvalidasi yang salah mana, baru yang terakhir meyakinkan. Itu mungkin sehingga bisa menanggapi atau yang lain. Kalau sesuai teori tadi, Yeah. kalau Pak Andi menyatakan menjadikan nyaman berarti posisinya sebagai teman. Padahal Yeah. ini kalau kontrol diri menjadi positif itu kita sebagai manajer, dimana kita tidak berikan opsi. Jadi kamu telat atau enggak, ya itu kita akan timbulkan dalam dirinya tanggung jawabnya. Itu tadi yang Pak Andi menyampaikan, keyakinan keras lebih simpel lagi gitu kalimatnya. Tapi itu dengan posisi kita sebagai manajer yang hanya pertanyaan saja, kita tidak berikan opsi, gitu Pak. Tapi jadinya agak tidak sinkron dengan yang Pak Andi sampaikan tadi. Tapi alhamdulillah Pak Andi sudah sejauh ini terkait materi yang ini sudah kita akan belajar bersama-sama kan Pak intinya. Jadi kalau misalkan sebagai teman masih kurang setuju, tapi kita sebagai manajer di mana kita memberikan pertanyaan, tapi kita nggak boleh memberitahu yang benar mana yang salah mana. Gitu. Jadi biar muncul dalam dirinya sendiri, oh ternyata aku yakin kalau pakai helm aku nggak kecelakaan, bukan karena aku pakai helm supaya dicegat karena mau ditilang gitu Pak. Jadi sama kita semua udah pakai masker kalau di luar, bukan karena pengen gak kena covid, karena kena debu dan gak jerawatan, mungkin bisa kayak gitu juga. Tapi dari keyakinan diri mereka meskipun masih awal ya salah, oke gitu sih Pak. Itu sih mungkin pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, sangat bagus sekali Bu Rama ini. Jawabnya. Ya terima kasih Bu Rama. Iya, Ini sama-sama. tadi pertanyaannya sangat bagus. Kemudian mungkin ada yang tidak pas yang saya sampaikan. Bu Rama bisa menyampaikan usulan terkait apa yang saya sampaikan. Ya sebenarnya saya juga sepakat, tapi mungkin ya karena pemahaman saya terkait dari restitusi ini kurang saya pahami secara mendalam mungkin, atau prakteknya belum saya praktekkan secara mendalam, sehingga mungkin yang saya pahami itu memvalidasi menstabilkan identitas itu intinya kita membela seperti teman tadi ya. Tidak malah mengarahkan sebagai manajer memberikan pilihan-pilihan seperti itu tadi. Ya saya sepakat Bu Rama itu tadi. Mungkin salah saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Silakan yang lain mungkin dari cukup Pak. Oke. Mungkin ya. Terima kasih Pak Bu. Tadi bagus sekali dari Bu Rama terkait menstabilkan identitas. Di sini yang harus dipahami adalah kita tidak membela secara langsung kepada siswa, tetapi kita mencoba memberikan pilihan-pilihan untuk siswa tersebut. Ya itu saja mungkin yang bisa kita bahas siang ini Pak Bu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bisa ketemu lagi untuk sharing selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas siang ini bisa kita ambil manfaatnya. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.